Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Hasri. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar Sistem Informasi Pemasaran untuk FIMS Arena. Kami dari kelompok A3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada Anjar, saya sendiri Muhammad Faris, dan Randi Kabimo. Oke, di sini kita akan membahas eh, ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama ada deskripsi studi kasus, yang kedua analisis proses bisnis, yang ketiga penggunaan ODO, dan yang terakhir konfigurasi. Oke, di sini yang pertama ada studi kasus, yaitu FIMS Arena, yaitu adalah eh, lapangan mini soccer yang berada di Cimahi, yang berlokasi di Jalan Gang Warung Muncang 3, nomor 21, Cipagaran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Yaitu ini bidang usahanya itu fasilitas olahraga atau penyewaan lapangan mini soccer untuk tahun berdirinya pada tahun 2023. Jadi FIMS Arena ini fokus pada penyewaan lapangan untuk olahraga, terutama mini soccer. Ini termasuk penyewaan untuk pertandingan persahabatan, kompetisi kecil, dan acara khusus seperti turnamen komunitas. Terus FIMS Arena juga menawarkan layanan tambahan seperti persewaan, perlengkapan olahraga, dan fasilitas pendukung lainnya. Oke, jadi ini ada permasalahan-permasalahannya, itu FIMS Arena menghadapi masalah besar karena tidak dapat menjangkau pemain yang ingin bermain, tetapi tidak memiliki tim. Sebagian besar pemesanan individu yang ingin bermain tetapi tidak memiliki tim belum sepenuhnya tergarap. Jadi kondisi ini membatasi jumlah penyewaan dan pengunjung yang dapat datang. Solusinya yaitu kami mengembangkan situs web event FIMS Arena, jadi menjadi solusi untuk masalah ini. Mereka yang ingin bermain tetapi tidak memiliki tim dapat mendaftar dan bergabung dengan acara yang terbuka di situs web FIMS Arena. Sistem ini memungkinkan FIMS Arena untuk memperluas basis pelanggannya dengan menjaring lebih banyak pemain independen dan mendorong awareness yang lebih luas. Oke, di sini ada analisis proses bisnis, yaitu yang kami gunakan pengelolaan dan pelaksanaan event eh, mini soccer di FIMS Arena. Di bawah ini adalah yang kami tampilkan di website untuk customer atau yang ingin memesan tiket fun football tersebut. Jadi website tersebut bertujuan untuk menghubungkan pemain independen dengan tim atau event yang tersedia melalui fitur event pada website berbasis Odoo. Pemain dapat mendaftar, memilih jadwal event, dan mengikuti pertandingan yang diatur oleh FIMS Arena. Proses ini mencakup pendaftaran pengguna, pengelolaan jadwal, pembayaran, dan pelaksanaan event. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Randi. Oke, di sini saya akan menjelaskan analisis proses bisnis juga melalui BPMN 2.0. Di sini bisa dilihat di mana di sini dimulai dari pembuatan event oleh admin dan menuju pada update event yang dilakukan oleh sistem tentunya, dan sistem menampilkan eh, menuju ke menu event di untuk menampilkan pada user. Nah, di sini user dimulai dari login dan atau sign in dan bisa memilih pada menu event. Setelah eh, terdapat di menu event, eh, user dapat memilih daftar. Jika tidak, akan kembali pada menu event. Jika setelah daftar event, user dapat mengkonfirmasi
informasi event, mulai dari tanggal, tempat, dan waktunya. Jika tidak, maka akan kembali pada menu daftar event. Dan jika iya, maka user akan melanjutkan pada proses pembayaran. Pada proses pembayaran ini, jika tidak akan kembali pada konfirmasi event sebelumnya. Nah, jika proses pembayaran ini dilakukan, maka akan menuju pada sistem, yaitu pada konfirmasi pembayaran. Oke, nih, jika pembayarannya berhasil, maka akan eh, lanjut pada update event melalui sistem. Jika pembayarannya gagal, maka akan kembali pada proses pembayaran. Jika event telah terupdate dengan mengisi, maksudnya user telah mengisi satu slotnya, maka sistem melakukan update dan mengirim konfirmasi pembayaran berhasil kepada user dan mengirimkan data pendaftar pada admin dan selesai. Oke, boleh di next. Boleh di next. Oke. Nah, ini ada eh, business rules yang berlaku pada proses tersebut. Yang pertama, pendaftar untuk pendaftar event. Yang pertama itu user hanya dapat mendaftar untuk event yang belum penuh kapasitasnya. Jadi pada event mini soccer ini biasanya akan dibatasi sekitar 2 atau 3 tim, yaitu mungkin sekitar 21 atau sampai 25 orang pada satu eventnya. Nah, pendaftar baru dianggap valid setelah pembayaran dikonfirmasi. Terus untuk pembayaran, semua pembayaran harus dilakukan sebelum batas waktu pendaftaran yang ditentukan oleh event. Biasanya itu H-1 dari event dilaksanakan. Eh, yang kedua itu sistem hanya menerima metode pembayaran yang terintegrasi melalui e-wallet, transfer bank. Itu yang kita gunakan pada sistem pembayarannya. Selanjutnya, pembuatan event oleh admin. Di mana admin wajib mencantumkan jadwal, kapasitas peserta, dan biaya untuk setiap event. Jadi eh, kapasitasnya mungkin berbeda-beda, di mana admin harus eh, memasukkan kapasitas pesertanya pada event. Selanjutnya, admin harus memastikan jadwal event tidak tumpang tindih dengan pemesan lapang, di mana eh, pada kasus ini juga, di mana admin harus menyesuaikan bahwa ketika event telah dibuat, eh, untuk pemesan lapangan harus telah dikosongkan gitu. Jangan sampai ada pemesan yang bentrok dengan event yang dilakukan oleh admin itu sendiri. Nah, konfirmasi user, di mana user yang sudah mendaftar akan menerima konfirmasi dalam waktu maksimal 24 jam setelah pembayaran. Di mana tadi notifikasi yang telah dikirimkan oleh sistem pada user, dan user akan mendapat konfirmasi kembali melalui admin, di mana mungkin admin dapat mengingatkan kembali akan jadwal atau memfollow up kembali tentang event yang akan datang selanjutnya. Oke, penggunaan Odo yang kita lakukan di sini adalah penyelesaian permasalahan perusahaan, di mana yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Faris, Vims Arena menghadapi masalah dalam menjangkau pemain-pemain yang tidak memiliki tim. Nah, dengan mengintegrasikan sistem informasi berbasis Odo ini, nah perusahaan juga dapat memanfaatkan fitur-fitur unggulan untuk meningkatkan aksesibilitas, di mana fitur event ini, terutama fitur event manajemen di Odo memudahkan tentunya pemain yang tidak memiliki tim dapat ikut bergabung tanpa perlu memikirkan harus punya kelompok tim gitu. Karena sistem secara otomatis mencocokkan pemain yang dengan slot yang tersedia. Jadi pemain dapat mengakses ketika slot yang masih ada, pemain dapat bergabung gitu. Nah, ada otomatisasi proses, di mana proses pendaftaran, pembayaran, dan pengelolaan peserta event diotomatisasi sehingga mengurangi beban administrasi manual. Jadi
Dalam sisi ini, admin hanya tinggal menerima data dari pendaftar saja, tanpa perlu melakukan eh, cross-check pembayaran lagi atau yang proses lain-lainnya lah. Nah, yang ketiga ada efisiensi operasional, di mana dengan sistem yang terpusat, admin dapat mengelola jadwal event, pemesanan lapangan, dan laporan kinerja secara lebih efisien. Jadi, eh, dalam sisi ini, admin eh, hanya membuat, terus hanya memantau saja, dan menunggu pemesan yang masuk tanpa perlu melakukan secara manual, sehingga akan lebih mudah dan efisien. Oke, boleh di next. Oke, yang kedua ada dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Di mana yang poin pertama ada skalabilitas bisnis, di mana Odo memudahkan pengelolaan data pelanggan sehingga perusahaan dapat dengan mudah memperluas layanan ke pelanggan baru. Nah, ini terutama pada fitur event ini. Terus yang kedua ada pengambilan keputusan berdasarkan data, di mana sistem menyediakan data real time terkait jumlah peserta, feedback event, dan laporan keuangan yang membantu dalam perencanaan strategis. Nah, ini juga dapat menentukan pengembangan dari Films Arena sendiri, karena Films Arena dapat melihat feedback dari pesertanya, terus jumlah pesertanya, gimana tipikal pesertanya, dari wilayah mana pesertanya, seperti itu sih. Terus yang terakhir ada peningkatan customer experience, di mana pemain dapat mendapatkan pengalaman yang lebih nyaman melalui proses pendaftaran yang mudah, konfirmasi otomatis, dan pembayaran terintegrasi. Pada saat ini mungkin pemainnya nanti bakal lebih mudah gitu dengan event-event yang sudah dibuat, mungkin dalam per 1 bulan itu tuh eh, pemain tuh dapat lebih mudah gitu memilih tanggal dan waktunya yang lebih sesuai dengan mereka. Oke, boleh di next. Oke, yang terakhir itu adalah modul Odo yang digunakan. Yang pertama itu ada eh, modul event manajemen pastinya. Jadi modul ini nih berperan sebagai inti dari pengelolaan event, dari pembuatan hingga pelaksanaan. Nah, yang fungsinya yang pertama, yang itu pastinya mengelola event seperti ya turnamen atau pertandingan fun virtual. Nah, fitur utamanya itu pembuatan event dengan detail mulai dari jadwal, biaya hingga kapasitas pendaftarnya. Terus pendaftaran peserta dan pengelolaan slotnya. Terus notifikasi otomatis untuk konfirmasi pendaftaran. Terus yang kedua itu ada modul website. Nah, modul ini menjadi eh, apa namanya, wadah gitu, maksudnya jadi tempat bagi pemain untuk mencari informasi atau mendaftar event, sehingga memperluas aksesibilitas layanannya. Nah, fungsinya sendiri itu membuat situs web dengan user friendly untuk pendaftar dan promosi event, jadi mudah untuk dijangkau oleh user gitu. Terus fitur utamanya itu tampilan katalog event, terus formulir online untuk pendaftaran peserta, dan integrasi dengan SEO tools untuk menjangkau audiens lebih luas. Nah, terus yang terakhir ada keterkaitan dengan proses bisnis. Nah, sistem informasi berbasis Odo terintegrasi dengan proses bisnis yang telah dianalisis. Nah, di mana itu dimulai dari registrasi pemain, modul website memungkinkan pemain untuk mendaftar dengan mudah, terus pembuatan event yang dilakukan oleh admin dapat mengelola detail event melalui modul event management, termasuk kapasitas, jadwal, dan biaya. Nah, terus yang terakhir yaitu evaluasi event, di mana data dari feedback peserta akan dikelola melalui sistem untuk evaluasi dan meningkatkan layanannya Vims Arena sendiri. Oke, nextnya akan dijelaskan oleh Anjar. Ada konfigurasi di sini. Kelompok kami menggunakan beberapa konfigurasi dalam ada 5 konfigurasi yang kita gunakan. Yang pertama ada konfigurasi modul Odo untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis mini soccer Pims Arena.
Oke, di sini Mini Soccer Films Arena memilih tema website yang sederhana dan intuitif sehingga dapat mencerminkan profesionalisme dan penyelenggaraan event olahraga. Di sini juga palet warna yang digunakan menyesuaikan dengan identitas brand Teams Arena seperti perpaduan warna kuning dan hitam untuk melambangkan semangat olahraga dan juga fair play. Di desain website juga dibuat responsif agar dapat diakses dengan optimal melalui perangkat apapun, baik di desktop atau di laptop maupun di ponsel. Selanjutnya ada fitur website. Di bagian fitur website ini, Mini Soccer Arena dirancang untuk menyajikan informasi penting yang relevan bagi pengunjung. Di dalam fiturnya mencakup yang pertama ada alamat email, nomor telepon, dan tautan media sosial untuk mempermudah komunikasi. Terus selanjutnya ada informasi singkat tentang Teams Arena dan layanan yang ditawarkan. Dan yang terakhir, tautan ke halaman kebijakan, privasi, dan syarat dan ketentuan guna memberikan transparansi kepada pengguna. Dalam modul event, pada Odo berperan penting dalam mendukung pengolahan event mini soccer Pims Arena, mulai dari perencanaan hingga pembayaran, dan itu dan cukup. Next. Oke, selanjutnya ada konfigurasi pembuatan dan pengolahan event. Di dalam setiap event fan football dibuat dan dikelola dengan fitur yang tersedia dalam modul ini. Jadi admin dapat menambahkan informasi seperti nama event, lokasi, waktu, dan kapasitas peserta dan deskripsi event. Langkah ini dilakukan melalui menu event, yaitu membuat create event. Juga ada fiturnya allow online registration juga diaktifkan untuk memungkinkan peserta mendaftar secara langsung melalui website. Pada proses ini kami menambahkan event, deskripsi event yang tepat dan juga tanggal pelaksanaan. Oke, yang keempat ada pengaturan mata uang dan juga pembayaran. Di dalam website konfigurasi ini mendukung untuk transaksi dalam rupiah atau IDR. Mata uang yang relevan untuk peserta lokal. Selain itu juga metode pembayaran terintegrasi dengan payment gateway seperti transfer bank, kartu kredit, dan juga e-wallet untuk memudahkan peserta dalam membayar tiket pendaftaran. Pengaturan ini dilakukan melalui menu setting di website dan juga ada payment provider. Next. Dan yang terakhir ada validasi dan juga konfirmasi pembayaran. Di sini untuk memastikan setiap peserta mendaftar dan juga telah menyelesaikan pembayaran, sistem konfigurasi untuk melakukan validasi otomatis. Itu juga setelah pembayaran berhasil, peserta juga akan menerima notifikasi konfirmasi tersebut melalui email yang sudah dikostumisasi. Langkah ini melibatkan integrasi modul event dengan accounting serta pengaturan template notifikasi di menu setting, event, dan juga notification. Oke, next. Oke, mungkin sekian dari kelompok A3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.